selanjutnya yaitu akuntansi aset tetap. Yang pertama, A. Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Yang termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah yang pertama, aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya. Misalnya, instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor. Dan yang kedua, hak atas tanah. B. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap terdiri dari yang pertama, tanah, kedua, peralatan dan mesin, tiga, gedung dan bangunan, empat, jalan, jaringan, dan instalasi, yang kelima, aset tetap lainnya, dan yang keenam, konstruksi dalam pengerjaan. C. Pengakuan aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang keempat, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. D. Akuntansi aset tetap. Prosedur akuntansi aset tetap di pemerintah daerah meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam dua kelompok besar transaksi, yaitu yang pertama penambahan nilai aset dan yang kedua pengurangan nilai aset. Pencatatan aset dimulai dengan adanya bukti transaksi yang berupa yang pertama berita acara penerimaan barang, yang kedua berita acara serah terima barang, dan yang ketiga berita acara penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan bukti tersebut, PPK SKPD membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut dapat dikembangkan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai yang pertama ada jenis atau nama aset tetap, yang kedua kode rekening terkait, yang ketiga klasifikasi aset tetap, yang keempat nilai aset tetap, dan yang kelima tanggal transaksi. E. Pencatatan akuntansi perolehan aktiva tetap. Yang pertama, perolehan aktiva tetap dari pembelian. Perolehan aktiva tetap yang berasal dari pembelian akan dicatat sebanyak 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional menggunakan basis akrual dan penyusunan LRA menggunakan basis kas. Pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah belanja modal bertambah di sisi debit dan kas bendahara pengeluaran berkurang di sebelah kredit. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah aktiva tetap bertambah di posisi debit dan kas bendahara pengeluaran berkurang di sebelah kredit. Dan yang kedua, perolehan aktiva tetap dari donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas. Misalnya, perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh suatu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal
bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum seperti adanya akta hibah. Dan yang ketiga, perolehan aktiva tetap secara gabungan. Jika aktiva tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Dan yang keempat, perolehan aktiva tetap dari pertukaran aktiva. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer atau diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Berikutnya kita masuk dalam contoh pencatatan transaksi pembelian aktiva tetap. Pada tanggal 1 Mei 2012, Dinas Kesehatan membeli papan tulis elektronik untuk ruang meeting dengan harga jual sebesar 3 juta rupiah. Agar papan tulis elektronik ini siap digunakan, ada biaya-biaya tambahan yang harus dibayar, meliputi biaya pengangkutan dan biaya instalasi masing-masing sebesar Rp100.000. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan akan mencatat nilai papan tulis elektronik tersebut sebesar Rp3.200.000. Jurnal saat bendahara pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut. Dicatat menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca dan LO. Pada tanggal 1 Mei, papan tulis elektronik di sebelah debit sebesar 3.200.000 dan kas bendahara pengeluaran di sebelah kredit sebesar 3.200.000. Dan untuk basis kas untuk penyusunan LRA pada tanggal 1 Mei, belanja modal papan tulis elektronik dicatat di sebelah debit sebesar 3.200.000 dan untuk silpa dicatat di sebelah kredit sebesar 3.200.000. Selanjutnya, contoh perolehan aset tetap dari pertukaran. Awal tahun 2011, Pemda melakukan tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang ditukar adalah 10 juta rupiah, sedangkan nilai pasar tanah yang didapat adalah 15 juta rupiah. Kekurangan sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Jurnal saat bendahara pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut. Dalam basis akrual untuk menyusun neraca dan LO, pada tanggal 20 Mei, tanah yang baru dicatat di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah. Dan tanah yang lama dicatat di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Dan kas bendahara pengeluaran dicatat sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Dalam basis kas untuk penyusunan LRA pada tanggal 20 Mei, belanja modal tanah dicatat sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dan silpa dicatat di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, contoh pencatatan transaksi donasi aktiva tetap. Pada 1 Mei 2012, Pemda memperoleh donasi dari Bank Dunia berupa 5 buah mobil kijang. Mobil kijang dengan tipe dan kriteria yang sama tersebut mempunyai nilai wajar masing-masing sebesar 120 juta rupiah. Aset tersebut kemudian diserahkan kepada SKPD. Maka, jurnal yang harus dibuat di akuntansi SKPKD adalah sebagai berikut. Untuk basis akrual dalam penyusunan neraca dan LO, pada tanggal 1 Mei, kendaraan roda 4 dicatat sebelah debit sebesar 120 juta. Dan untuk ekuitas
dicatat di sebelah kredit sebesar 120 juta. Untuk basis kas penyusunan LRA tidak ada jurnal karena bukan transaksi.